Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi dalam video kali ini saya coba praktek menggunakan software Smart PLS, di mana ini contoh kasusnya contoh kasus second order dari jurnal internasional Scopus Q1. Nah, itu dia ya. Jadi kasusnya itu, nah jurnalnya itu ini dia. Kasusnya ini nih, multiple item scale bla 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 seperti inilah dia ya. Nah, ini dia. Ini di jurnal Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Jadi kalau kita lihat jurnal ini di Simago dia masuk ke Q1, ya Scopus Q1. Nah, saya ngambil contoh kasusnya dari sini. Ini dia cuplikannya. Cuplikannya itu. Nah, ini dia. Dulunya dia kayaknya tahun lalu dia Q2, cuman tahun ini dia naik menjadi Q1 jurnalnya. Seperti itu dia ya. Oke, jadi modelnya itu seperti ini. Nah, ini langsung saya ambil dari jurnalnya, dari artikel jurnalnya langsung. Sebenarnya ini model second order untuk si SCB-nya. Jadi sebenarnya kalau dilihat sih sebenarnya hipotesis yang diuji cuma satu sih. Apa yang diuji? Kalau dari model ini yang diuji, hipotesisnya itu SCB, ini kan ada SCB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCP. Nah, ini aja sebenarnya. SCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCP. Cuman ya yang membuat agak ribet, si SCB-nya ini itu diukur dua tahap atau second order. Jadi si SCB ini pertama diukur diukur CEU-nya dulu, CEU 12, CEU 13, QL-nya kan, yang kotak-kotak ini, yang indikator-indikator ini. Nah, itu kan tahap yang pertama. Tahap yang kedua baru CEU, QL, CFG. Nah, ini dia menjadikan SCB. Makanya dia dua tahap dia. Untuk membentuk SCB ini dia melalui dua tahap. Makanya namanya second order. Yang kotak dulu, kemudian yang bulat ini dia. Kan? Jadi kan di sini dia bilang variabel apa namanya? CEU, CEU, QL, CFG, SCP ini namanya first order ya. Tapi kalau SCB ini baru second order seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan di Smart PLS kira-kira seperti ini. Ini dia, ya. Jadi SCB ini kan second order. CEU, QL, CFG, CEU pun juga punya anaknya, kotak-kotak ini yang kuning. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari gambar yang ini, model yang diajukan sebenarnya ini ditulis oleh si Farzana ya, Farzana dan rekan. Ini kan gambarnya seperti ini. Ini kan kalau kita lihat di buku Hare ya, ini di buku Hare, dia termasuk ke dalam tipe yang mana? Tipe yang reflektif. Nah, ini dia. Jadi kita nggak masuk yang ini. Ya, oke dia. Nah, datanya itu sudah saya siapkan nih dia. Sebenarnya di sini ada datanya, teman-teman udah bisa download datanya nih, download data ya. Sini dia. Jadi ini datanya ya. Pertama, saya copy dulu datanya. Saya simpan di sini data bab 5 misalnya. Oke, kemudian saya pindahkan. Oke, di save. Kemudian saya jalankan Smart PLS-nya. Ini yang lama saya close dulu. Nah, kemudian file create ya, kemudian sini latihan bab 5. Sorry. Rename latihan bab 5 ya. Bisa nggak ya? Nah, ini dia. Nah, kan. Kita ulang ya. Saya hapus dulu, bisa nggak dihapus ya? Oh, bisa. Delete lah. Oke. File, create new project, latihan bab 5. Oke, yaudah. Sekarang kita import datanya. Ini data bab 5. Kita open. Oke. Sudah kita import.
ada 100 baris data ya. Kita bisa lihat di sini ada 100 baris data. Oke, kemudian kita coba gambarkan modelnya. 1, 2, 3, 1, 2 ya. Kemudian di sini ada CEW ya kan. CEW, kemudian ada QL, kemudian ada CFG, kemudian ada SCP ya. Nah, di sini satu lagi ada apa ya? Kalau kita lihat tadi ada SCB ya. Kita lihat di sini ya, SCB. Maka di sini SCB. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukin indikatornya di sini. Satu ya. Ini QL. QL-nya di sini QL. Kemudian di sini ada CFG. Kemudian ada SCP. Nah, SCB-nya kita ambil semuanya dari CEW sampai CFG. Nah, ini. Nah, kita mengikuti referensi dari HARE ini. Ya kan, dari HARE. Ini yang tipe reflektif nih. Dah, ini kita buat aja, ini kita hide aja. Nah, tarik panahnya. Oke, jadi deh. Seperti ini kan. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, dah selesai. Nah, kita sekarang melakukan pengujian, kita lihat ya dari sini. Nah, kita evaluasi outer model yang tahap pertama. Jadi kita melihat nilai AV loadingnya, AV-nya sama CR-nya. Tapi yang tahap pertama dulu, yang first order. Berarti kalau yang first order kita memeriksa indikator CL, QL, CFG, sama SCP. Nah, itu dia. Ya. Jadi caranya calculate PLS algorithm start calculation. Nah, kita bagian outer loading. Nah, kita lihat yang CEW dulu. Yang CEW. Ini kan yang CEW kita lihat di sini kan, yang CEW 0,933, 0,923, 0,933. Ini kan CEW-nya udah lolos, dia hijau semua dia. Ya, yang CEW ini ya. Bukan yang di CEW 1, CEW 2, lihat yang di kolom CEW. Bukan di kolom SCB, ya. Kolom CEW. Oke. Kemudian kita lihat CFG. 0,941, 0,941 sampai 0,941. Di kolom yang CFG. Nah, ini CFG. Nah, ini lolos juga ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang QL. QL-nya ya. 0,929, 0,851 QL. Nah, kan 0,929, 0,851 lolos semua ya. Kemudian SCP-nya 0,835, 0,93 SCP. Nah, ini kan 0,835, 0,93, 0,882. Dah lolos semua. Nah, seperti itu. Nah, ini masih yang first order. Kemudian kita lihat nilai AV-nya. AV untuk CEW. Kita lihat di Construct and Reliability and Validity. Nah, ini kan AV-nya CEW 0,866, CFG 0,885. Ya, lolos semuanya, semua ada di atas 0,5. Ya, di atas 0,5. Ini harus di atas 0,7 loadingnya. CR-nya 0,978, 0,979. Nih kan, 0,978, 0,979. Oke, udah lolos untuk ini ya. Kita cek juga nih. Ini teorinya tadi udah ya, yang tadi ya. Kemudian kita evaluasi validitas diskriminan. Kita bisa melihat nilai Fornell-Larker ya. Ini nilai akar kuadrat AV-nya. Kita ambil yang first order dulu. Yang CEW, CFG, QL, sama SCP. Kita lihat di sini. Nah, yang CEW, CFG, QL, sama SCP. Seperti itu ya. Ini sudah saya rapiin. Jadi ini nilai akar kuadrat AV-nya. CEW ya. CFG, QL. Itu nilai akar kuadrat AV. Harus lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Berarti dia udah lolos
validitas diskriminan untuk yang first order. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang kita masuk evaluasi outer model yang apa namanya? Yang second order, yang tahap kedua. Gimana tahap kedua? Kalau tahap kedua kita harus lakukan bootstrapping dulu nih. Nah, bootstrapping kita pilih start calculation. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya, nilai loading, outer loading, nilai loading dari CO 0,714. Dari mana? Dari sini. Nih 0,714. SCB CEO. Kemudian nilai loading dari QL 0,847. Dari mana 0,847? Ini dia. Nah, itu dia. Kemudian nilai outer loading dari CFG 0,844. Dari mana? Ini dia. Jadi nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Berarti sudah lolos. Terus composite reliability-nya 0,969. Composite reliability dari siapa? Dari si yang second order-nya. Dari si, kita lihat nih, dari si SCB-nya. Nah, itu aja dari si SCB-nya. Berapa nilainya? Di sini nilainya 0,969. Dari mana 0,969? Kita lihat di sini. Ini kompositnya. Ini dia. Di SCB-nya nih. 0,969. AV-nya 0,563. Sama nggak? Sama dia. Berarti untuk tahap kedua, second order, sudah lolos juga. Loadingnya udah lolos. Composite-nya sudah lolos. AV-nya udah lolos. Oke. Ini. Ini teorinya udah selesai. Nah, terakhir adalah pengujian apakah SCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCP. Ya udah, lihat aja langsung di bagian bootstrapping tadi. Ini dia. SCB berpengaruh positif terhadap SCP dengan nilai koefisien jalur 0,772 dan signifikan dengan nilai p-value 0,000. Jadi saya ringkas seperti ini. Ini dia. 0,772, ini kan. Jadi bisa kita lihat SCB berpengaruh positif terhadap SCP dengan nilai koefisien jalur 0,772. Kita lihat di kolom original sampelnya. Dan signifikan dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Itu ya, jadi SCB berpengaruh positif dan signifikan. Jadi hipotesisnya diterima. Kemudian kita lihat nilai R square-nya, bisa kita lihat di sini R square-nya di bagian algoritma R square. Di sini untuk yang si SCP-nya 0,596 nih ya, 0,596 nih. Jadi variabel SCB mampu menjelaskan variasi SCP sebesar 59,6%. Itu dia. Oke, sudah selesai. Itu saja. Teman-teman bisa download sih jurnalnya. Itu aja pengujiannya sebenarnya. Yang buat ribet karena dia second order itu aja sih. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.